Oh iya, tapi naik sepeda itu kayak kebutuhan transportasi karena gue tinggal di negara ini aja. Jadi gue bersepeda tuh gue nggak menganggap olahraga itu kayak untuk pindah dari lokasi A ke lokasi B bersepeda. Jadi podcast ini Dik sebenarnya tentang kesehatan dan olahraga. Really? Jadi ini Banyak persuasi plot twist ya. Aliens, apa hubungannya dengan kesehatan dan olahraga? lu ngomong sama dua ibu-ibu yang kerjanya angkat beban jadi Oh my god, gue iri Oh, we're banget. actually weightlifting. Ya, ya. Aduh, gue pengen banget deh menikmati olahraga. Gue kayak tahun lalu I try to pick up Muay Thai, right? Thai boxing. Gue sampai kayak naik ke level 2. So I took it seriously enough untuk naik Ya, satu ya. level. Tapi lama-lama gue kayak ketika ada titik di mana When it's painful, too painful or what? well, no, lebih ke ketika ada ekspektasi untuk lebih bagus lagi, gue kayak langsung mundur kayak jadi pelatihnya yang kayak Oh, sekarang bisa ini lu sini, and then I'm like, ini karena itu tipe olahraganya ada levelnya ya. Oh, yang kita iya, and then lakuin. I Iya, back iya, off. iya. Iya. Tapi Iya. juga jadi kalau menurut gue I need to treat exercise like play. Kalau gue bisa menganggap itu main ketimbang gue olahraga, gue bisa lebih enjoy. I can't seem to enjoy olahraga for the sake of olahraga. Tapi misalnya gardening ya, gue kemarin beberapa minggu dua minggu lalu gitu harus picking weeds. Itu gue kayak cukup lelah sih, kayak dongkol terus. I like physical activity. Gue Yeah, menikmati yeah. physical activity yang mungkin mengolahraga, maksudnya mengolahraga, literally tapi Olahraga. olahraga for the sake of olahraga, I can't. How do you enjoy it? Gue nggak bisa menikmati secara berketerusan, secara lebih dari beberapa bulan itu gue nggak bisa menikmati. Secara konsisten tuh I have no consistency. Kalau aku tuh Nggak, kan sekarang doing both. Nggak, tapi sebelum lupa, menurut gue ini poin bagus banget. Kayak olahraga tuh ada pressure ya. Lu tuh kayak ada pressure yang datangnya, yang pressure-nya tuh fiktif. Karena lu terlalu sering ngeliat reels yang isinya orang olahraga. Ini tren yang bagus ya. Sebenarnya ini tren yang bagus menurut gue. Kayak terutama yang milenial tuh mulai memikirkan kesehatan. Karena memang masalah kesehatan mulai datang kan gitu kan. It's real. Gitu loh. Dan kita ngomongin perimenopause lah apalah, dan itu banyak banget informasinya sampai lu ke pressure gitu. Lu kebayang gak sih maksud gue? Lu tuh ke pressure buat olahraga bukan karena lu mau melakukan You ini like buat it, ya exactly kayak gitu loh. Jadi menurut gue sih ini penting banget karena ini alasan kenapa gue sampai sekarang gue nggak mau ke gym. Salah satunya itu karena gue nggak mau ngebandingin sama orang lain. Pokoknya beban gue segitu. Karena kalau gue ngeliat orang lain, gue paksain tuh gue pasti gue naikin bebannya. Nah itu aja, nggak ada orang. Ini cerita sungguhan ya, tangan gue tuh sampai sekarang kan masih sakit kan. Penyebabnya bukan karena angkat beban, tapi karena ada titik di mana kok angkat beban gue segini-segini aja ya gue naikin terus sampai dia luka. Jadi gue yang kayak oke, ini gue nggak boleh lihat. Jadi yang gue tanya, bener-bener tanya tuh cuma Rizky. Gue nggak mau nanya yang lain. Karena gue Rizky, takut. by the way, my husband. Kalau mau salah siapa? Rizky, ya suaminya si Fitri gitu. Jadi gue nggak mau. Menurut gue sih kalau lu tanya. Karena suami lu yang mengangkat, he does it a lot. Like he's a He's been doing it for like 20 years now. Dari remaja ya. Iya, dari remaja. Kenapa? So he's very consistent. Apa yang membuat dia, maksudnya di Indonesia kayaknya gue nggak pernah ke-expose isu like weightlifting until now, di mana itu muncul di Instagram ya. So what got your husband into it? Apparently kalau dia memang dulu something to do with stress juga gitu, waktu kayak life's been hard waktu dia masih muda gitu ya, and with everything. Dan dia itu kan dia bilang banyak noise gitu di kepala dia, and he wants to find that peace. And apparently kayak waktu zaman dulu 20 tahunan yang lalu kan meditation not a thing ya gitu. Dan terutama and maybe meditation is for certain class of society, tapi kayak yang kelas menengah ke bawah mah nggak terekspos. Jadi dia akhirnya nemuin ternyata ya dia somehow ketemu gym, and apparently doing weightlifting itu ternyata emang creating a certain kind of sama kan, ada peace yang muncul dari situ. And he's one of the most, kalau aku boleh bilang, happy go lucky person I've ever seen in my life. Maksudnya dia tuh sangat
sangat nggak ada beban, kayak beneran nggak punya beban pikiran yang macam-macam, nggak overthinking apapun, enggak, kayak aku tapi aku juga ngalamin juga ketika aku ngangkat beban. Sekarang kan aku kayak 4 kali seminggu ya weightlifting. It allows me to be empty headed gitu loh. Maksudnya beneran kayak bisa Sorry, bengong, oke, kalau bengong gitu. kalau nggak weightlifting di gym, apa yang lu siapkan di rumah? Apa yang lu harus punya di rumah? Oh, Kalau weightlifting di barbel. rumah. I have the whole barbel dari yang Tapi 2,5 lengkap, kilo. lengkap. Lengkap. Yang kayak gini dengan bench atau yang 2 gini? Ini ada sama yang ini, yang apa Gini. sih ya namanya apa sih ini namanya dumbbell, sorry namanya dumbbell. Tapi lu bahkan nggak butuh itu, Dik. Lu Ya. cuma With your butuh 2 body juga dumbbell. bisa. Ya udah 2 Tapi dumbbell aja bisa. gue tuh sering denger kayak orang kalau weightlifting tanpa professional, like tanpa personal trainer yang bisa ngasih tahu gimana cara ngangkat dengan benar atau apa, lu beresiko Ya, apa ya? hurting Oh, yourself. cedera. Ya, Ya, cedera. cedera. Nah, Ya. Itu benar nggak? Atau enggak? It's true bahwa kalau menurutku karena yang paling penting dari weight-nya adalah form kan. Kayak you have to have the right form dan masalah kamu dapat bahwa itu ada direct personal trainer or you find that information dari YouTube atau mana itu sih it's the method ya. Maksudnya itu channelnya. Kalau aku happens to have my husband yang memang jadi Ya, bisa ya. ngasih tahu aku Ya. yang kayak Ya, you just dan aku happen to selama be lucky. bertahun tapi aku selama bertahun-tahun tidak menggunakan itu. Aku baru menggunakan itu tahun ini kan karena aku sakit keras iya kayak sih, akhir tahun exactly. lalu. Ya aku my motivation is because of emang mau mati aja kayak sakit keras 2 bulan nggak bisa bangun dari tempat tidur, Wow. completely burn out. Aku harus resign. I decided to resign from a leadership position. Makanya sekarang kerja di consultant. Tapi ya itu jadi karena ngeberesin health. Dan itu akhirnya aku aku realize oh iya ya suamiku ada suamiku yang selama bertahun-tahun sangat cerewet nyuruh aku angkat beban dan nggak pernah aku lakukan. Tapi ya itu sih ya itu Tapi kita berdua kan bukan ahli kesehatan ya, Dik. Cuma menurut gua ya itu half true kalau misalnya Ahli kesehatan kan lu ahli kesehatan badan ahli lu fitness. badan sendiri. kita sendiri Exactly. ya. Lu ahli kesehatan badan lu. Oke, gue ahli kesehatan badan gue sendiri. Dan kenapa cedera itu terjadi? Itu cedera cuma terjadi kalau ada istilah itu ego lifting. Jadi lu Yes. lift karena ego lu, bukan karena ini lu. Kalau nggak kuat jangan, udah titik itu udah. Jadi gue naikin, akhirnya sekarang gue maksa beban gue di situ-situ aja. Pokoknya di situ aja. Gue nggak mau tahu beban orang lain, gue nggak mau tahu ini. Dan personal trainer kalau gue ya, ini kalau karakter gue ya, tunggu, gue ini boleh nggak ya ngomong gini? Gue pernah, tapi ini pernah muncul di podcast deh kalau nggak salah. Kayak gue pernah bercanda sama dokter gue, kalau Tuhan itu ada, yang gue nggak percaya ada, dia suruh gue berhenti minum kopi, gue ajak ribut, itu Tuhan, gitu. Jadi kalau ada personal trainer ngomong ke gue, you can do this, add 5 more reps, gue tabok itu personal trainer. Jadi demi kesehatan personal trainer, demi keselamatan si itu personal trainer. Dan menurut gue si suara yang si noise itu salah satu itu tuh kayak enggak, lo bisa lebih dari ini, padahal suara itu kan datang dari diri sendiri ya. Nah boleh nggak gue tanpa menyebutkan ini ya, menyebutkan itu ya Dik ya, cuma melihat mengira-ngira lah. Kalau dari kita pernah ngebahas ini sebenarnya, tapi mengira-ngira dari zaman kita debat suara itu mungkin nggak ada di lu juga, bahwa ada standar yang lu set, bukan lu deh, gue nggak mau ngomongin lu deh, yang gue set ke diri gue tuh terlalu tinggi padahal nggak ada yang nyuruh. Nah itu yang gue khawatirin. Ya. Ini kayak lebih ke ini ya, menjadi orang like kecenderungan untuk kompetitif gitu ya, kecenderungan. Nah, kayak type Menurut A, gue perfectionist. Am I a perfectionist? Ya mungkin nggak sekarang, maksudnya ada momen di mana kayak gue kayak gitu. Ya kalau di Better sih dulu semua perfeksionis sih kayaknya. Iya. Kayaknya gue I don't know, this is my own, ya gue nggak tahu ya gimana cara orang menilai gue dari luar ya. Jadi ini gue cuma bisa ngomong ini dari apa yang gue lihat di diri gue sendiri ya. Kayaknya sisi gue yang kompetitif dulu itu adalah sisi gue yang immature. Jadi kayak, tapi kan I think gue
ya kita semua dengan seluruh pengalaman hidup kita sampai pada titik usia 39, 40, whatever, right? Like we've experienced life enough Nah, untuk tidak begitu peduli ya dengan kompetisi. I mean, gue sudah tidak, ya, there are things gue masih competitive about, tapi lebih terkait karir gue. Tapi di sisi lain karir gue saat ini kayak, ya ini simply trying to survive as best as I can di negeri orang kan. Maksudnya gue nggak mungkin nggak punya duit aja di negara ini, right? So, ya mungkin jadi bisa jadi, oke, so I think gue nggak sekompetitif dulu, I hope not, karena menurut gue I think it came from immaturity, kayak tidak proporsional aja menentukan apa yang penting dan nggak penting, maka semua hal jadi seakan-akan penting untuk menang, right? Even though itu ternyata nggak yes. penting, right? This Yes. is the menurut gue kayak karena level of maturity yang rendah aja dulu. Which is wajar kan kita masih kayak usia 20-an tahun waktu kita ketemu. Iya. Kalau sekarang kok nggak terlalu kompetitif, tapi mungkin ini men-trigger sesuatu di diri gue ketika orang nyuruh gue untuk when Olahraga. misalnya gue Muay Thai, gue lulus ke level 2, gue harus, ini kayak agak memalukan ya, untuk gue lulus level 2 itu kayak ada kayak tes ya. Tesnya itu kayak lo disuruh push up, terus perut lo tuh ditendangin dengan tingkat kekerasan yang berbeda-beda, tingkat sangat rendah buat gue karena gue cuma naik dari 1 ke 2, karena lo bagian dari tesnya adalah melihat lo seberapa menguatkan otot lo gitu kan, atau untuk menerima tinju-tinju. Itu gue nangis di muka umum pas lagi tes, karena gue merasa kenapa orang-orang ini melakukan ini ke gue. Dan ini kayak gue usia 30, itu kan kayak gue 38, dan yang semua lain tuh they were like teenagers. Jadi mereka badannya kuat banget. Berarti So gue nggak boleh Muay Thai. apa? Oh, Berarti gue gue sih nggak dulu boleh waktu milih olahraga ini. tapi Muay Tapi Thai gue gue nggak dulu tahu juga bentuknya gimana di konteks lain. Ini gue melakukannya di Iya. Maastricht. Jadi gue Iya. itu men-trigger kayak rasa insecure yang mendalam banget karena I was the oldest person there. Gue nggak, dan kayak ditendangin itu kayak mengingatkan diri gue pada masa-masa ketika gue SMA dan di ospek, like this. Dan gue nggak, maksudnya waktu gue masih kuliah atau SMA gue masih bisa di ospek. Terus gue udah nggak cewek gini. Iya. Dan sesudah, tapi gue naik, gue dapet plus 2, and I was quite proud of myself karena gue berhasil mengingat apa bentuk tinju dan lain-lain, whatever. Dan kemudian disuruh naik But lagi then ke you're tingkat done. berikutnya, but Udah. kayak langsung Ya udah. That's Banyak okay. kok martial art yang lain. Santai Itu aja. nggak usah martial art, maksudnya Ya, emang tahu nggak yang usah. bentuknya kompetitif itu karena itu emang it's a very competitive sport, Iya. right? Tapi Si gue Muay Thai itu. gue baru I just baru want nanya to, temen gue gue cuman bisa olahraga kalau olahraga itu diperkenalkan ke gue sebagai sebuah bentuk play. We're just playing, and then like it's just like a very like aktivitas aktif. bermain yang membutuhkan seluruh badan lo gitu. Tapi kalau kemudian diperkenalkan sebagai sesuatu yang harus, oke, sekarang makin bagus, kita harus makin baik, semakin baik, itu kayak gue akan langsung kayak mundur perlahan-lahan. I just can't do it, and I think it does trigger something within me. I don't think it's kayaknya bukan soal gue kompetitif apa enggak, tapi lebih ke gue insecure aja kayaknya. Mungkin ya, I can't, I don't know, but maybe berkaitan mungkin. I don't know. Kalau aku tuh something yang klik dengan weightlifting ini adalah karena ya itu takutan terbesar soal sakit dan punya anak kecil ketika sakit tuh kan itu the worst nightmare ya. And Boleh aku nanya nggak sih experience gue sakitnya apa? Boleh nanya nggak sih? aku itu kena basically aku pertama liver kan, liverku fatty liver yang lumayan medium, jadi fungsi hatinya tuh menurun 70%, terus ada prediabetik juga, makanya lumayan sering teleponan sama aku tuh karena itu sama-sama prediabetik. Aku prediabetik, dia jadi Gue total diabetes. Ya total. Terus then I got this vertigo yang parah sekali, and apparently ada something with my syarafku. Jadi the level of fat in my body itu sampai di level yang dia
ini penjelasan dari dokter yang gampang ya, adalah bahwa sampai ke syaraf tuh ada yang ketutup gitu somehow gitu. Jadi syarafku tuh kena, jadi kayak beneran nggak bisa bangun karena vertigo sekali dan ngelok. Di sini sering banget locking, leherku tuh nggak bisa digerakin dan bukan karena salah bantal tapi memang karena it's just locked gitu. Dan kemudian ada intervensi tambahan oleh psikolog gitu karena it's not just physical, it's also ya emang burnout aja, emang tiap malam tuh nggak bisa tidur karena mikirin, goblok banget mikirin negara sebenarnya karena banyak banget yang diurusin di pekerjaan, tapi ya again lah itu kebawa sampai ke badan-badan Blok lah. segala macam. Ya, so anyway itu jadi ketakutan terbesar yang sakit ketika punya anak kecil happened. Dan kemudian ketakutan terbesar kedua adalah I have a very very strong fear terkait jatuh. Soal jatuh ketika tua. Because aku ngeliat, and it has something to do with being women sebenarnya. Karena aku ngeliat banyak perempuan-perempuan dan abandonment sebenarnya. Aku ngeliat banyak perempuan-perempuan di hidup aku dan di sekitarku yang sudah lansia, itu banyak yang benar-benar completely helpless karena kejadian accident jatuh. Ya, benar. Jatuh, kemudian Kakekku juga sama immobile, sih. right? Jatuh immobile, kemudian cannot do anything dan beneran nggak produktif dan ya antara jadi sangat dependent dan kemudian secara dignity juga jadi dianggap burden, terus ada juga yang being abandoned sama keluarganya, dan basically jadi nggak berdaya gitu. Dan ini Ya, dan benar. banyak yang ketika perempuan, terutama kalau di sekitarku ya di keluarga besarku tuh banyak yang memang perempuan ibu rumah tangga gitu ya, dan ketika dia ngalamin jatuh itu they're just being invisible gitu, beneran sampai meninggal tuh udah beneran nggak punya apa. Dan ternyata ketika aku mencoba cari tahu, ternyata statistik perempuan jatuh itu adalah penyebab perempuan meninggal dan menurunnya kualitas hidup kedua kan, katanya ya, ada global Di study about Indonesia. that. Ada global Di study seluruh bahkan. dunia. Ya, Oh. not even Tapi Indonesia, not just tingkat Indonesia. jatuhnya lebih tinggi daripada laki-laki. Iya juga, dan ternyata jawabannya adalah karena tulang rangkanya nggak kuat. And then finding out how to avoid that, how to prevent that happen is the only olahraga that can do it adalah weightlifting. Weightlifting. Oh my God, Jadi that's so you interesting. perbaiki your rangka, it's actually helping you memperbaiki your otot, tapi ototmu tuh hanya akan bisa kebentuk ketika rangka tulang, maksudnya itu juga ngebenerin rangka tulang kamu, dan it's beneran Langsung tertarik nggak lo, Dek? mereduce that Lumayan, risk ya. gitu. Gitu. Gitu, jadi Gue merasa, tapi how can I make it playful ya? Maksudnya, gue merasa tertarik. Tapi is it more than just standing and doing this? Like how do you make it fun? Lots of things. Ya. Ini tuh referensinya banyak sebenarnya. Gym itu kan masalah variasi ya. Kalau lo mau variasi gerakan ke gym, tapi kalau Banyak. enggak, sebenarnya gerakan weightlifting tuh cuma itu doang, karena yang perlu lo kuatin kaki, core, back, tangan, that's it. Jadi kalau gue again kalau fitness tentunya tiap orang beda. Tapi gue cuma ngelakuin 8 gerakan dan gue fokus di situ gitu. Kalau udah kuat banget yang kayak lu kayak ngerasa gue butuh variasi nih, ya udah lu bisa ke gym, lu bisa lihat orang lain, lu bisa apa gitu. Tapi si 8 gerakan itu, dan gue lumayan confident sama apa yang gue baca ya, maksudnya apa yang gue research, si 8 gerakan itu tuh cukup sebenarnya untuk memperbaiki postur, menguatkan otot, menguatkan tulang gitu. Nah, kalau masalah tapi kalau Dika mau make it, karena Dika kan poinnya adalah make it playful kan. Jadi sebenarnya kan banyak variasi gerakan yang dan dilakukan dengan berbagai macam cara yang lucu-lucu, yang variasinya macam-macam ya. Maybe you can, jadi benar kata Apu, 8 gerakan itu core-nya. Tapi kemudian ada variasi-variasi karena kan muscle tuh ada yang muscle gede, ada yang muscle yang kecil-kecil istilahnya kan, kayak tricep, bicep segala macam kan ya. Itu kayak there are lots of variations to do it sebenarnya, dan lots of alat-alatnya. Nah, kalau misalnya ya calisthenics terutama itu but that looks really hard. Tapi calisthenics itu juga setahu gue komunitasnya nggak ada ini loh, nggak ada penilaian, ngerti nggak lo, kayak nggak ada stage 1, stage 2. Sama CrossFit. No. CrossFit. No. Kan sekarang ada Hyrox, CrossFit. Nah, that's very competitive gitu. Tapi kalau yang tapi kalau weightlifting tuh kalau mungkin Apu
Kalau aku Kenapa? 8 movement, kalau aku 8 gerakan, what's your approach to it? Pendekatan lo gimana, Fit? Kalau Kepada gua, weightlifting? oh kalau aku weightlifting tuh mainnya adalah di alternate. Kalau aku mainnya leg, upper body, jadi lower body, upper body, lower body, upper body, dan itu kayak emang mostly mainnya di otot-otot yang besar, kemudian ada yang main di otot-otot kecil, modelnya kayak gitu. Jadi kalau aku 8 gerakan sih, kalau aku biasanya mainnya malah kayak si lower body itu kan leg ya biasanya bagian bawah core gitu. Nah itu ada beberapa jenis gerakan gitu. Terus yang main upper body ada beberapa jenis gerakan, mungkin lebih dari 8, tapi basically mirip juga. Jadi kalau aku bedanya adalah lower sama upper gitu. Terus ada beberapa memang yang Sih, kayak super movement. Kalau aku yang Tapi I sama want to aja. make it, iya sama sama aja. aja. And I want to make it excited for me itu adalah kalau aku challenging myself untuk beberapa gerakan yang aku ngeliat kayak I think I can do this, tapi selama ini aku nggak pernah berani untuk doing it because it looks so monumental. Nah itu malah yang aku bukan ego liftingnya, karena aku juga nggak mau main ego lifting. Suamiku juga terus-terusan ngomong aku jangan sampai terpengaruh sama Hmm. kalau kamu nge-gym jangan liatin orang lain gitu. Kamu fokus Ya, sama ya, diri ya. kamu, diri kamu aja banyak yang nggak beres gitu kan. Jadi tapi kayak deadlifting tuh somehow buat aku exciting karena kayak itu kayak dibilang itu kan kayak the super movement gitu ya, kayak kalau bisa deadlifting. Nah itu berarti it's about me, it's not about yang lain lagi deadlifting berapa gitu. So being able to do Because it's about like your own achievements. ya my own achievement Hmm. kayak deadlifting sama pull up yang definitely susah banget gitu kan. Hmm. Mungkin kayak aku bahkan You baru bisa know, pull you up know, beneran 1 tahun lagi mungkin. one thing yang mungkin ini menarik buat gue adalah, gue dulu suka yoga ya, tapi gue Hmm. selalu, but this is part of my own insecurity. So part of my insecurity adalah gue nggak suka ke tempat-tempat yoga karena gue merasa badan gue sama sekali tidak seperti badan-badan perempuan-perempuan lain yang melakukan yoga, Gue sih right? nggak suka aja bule-bule yoga. So, so Kayak kenapa gue Muay Thai? Kenapa gue Ya. Muay Thai? Gue tuh tanya ke temen gue yang she's like this. She's a Cambodian American yang kerja di Maastricht waktu itu. And she used to do roller, apa sih, roller derby. You know, roller derby yang Ya, kayak, ya. nggak. terus gue nanya, roller derby itu yang kayak, actually I've never watched it, tapi kayak pakai roller skates, terus lu kayak berantem Muter itu. melawan perempuan, tuh Oh, muter-muter oke. di ring, and then you Yang kind of have to muter-muter knock itu people kan? down or Ya, ya, something like ya, that. ya. I mean, it's very physical, right? Tapi badan dia tuh fit, but not like these white yoga women. Sorry, I don't mean to be racist. Tapi feeling gue, that's where my insecurity comes from, right? Jadi gue nanya dia kayak, lo ada rekomendasi gym nggak di Maastricht ini yang kriterianya banyak orang-orang yang badannya tuh berbentuk beda-beda gitu, kayak like just like what exercise di mana orang-orang tuh bentuknya macem-macem dan nggak kayak satu tipe gitu kan. And then she said this Muay Thai gym is very like full of people of different color, different body types. And bener sih kayak di gym itu satu hal yang gue suka, orang-orangnya bukan tipe yang berotot kuat dan sangat ramping atau apa, jadi benar-benar macam-macam aja orang-orangnya. I think di mana itu agak, well, I think where it became a bit different sesudah tes itu I realize badannya berbeda dari segi usia gue nggak sama dengan usia orang lain di situ. Jadi itu satu hal yang gue nggak pikir until the test. Tapi yang mungkin akan menarik buat gue dengan angkat beban ini adalah ya karena kan the only place I see it is on my Instagram feed ya. It does look like a very diverse community, no, that gets to do weightlifting. Kalau And I don't know, I calisthenics, feel like it's important to me. tapi kalau calisthenics bahkan mereka lakuinnya di playground, soalnya pakai apa tuh namanya benda-benda background itu loh, karena kan banyak yang bisa ngelatih otot di situ. Kalau di Indonesia ya. Ya, gue tahu, gue kebayang sih maksud lo. Jadi No, I kalau think mau bikin fun, ya, okay, something to find. Atau kalau nggak gue mulai di rumah dan melatih kayak 8. And how many hours a day? Dalam sehari lu berapa jam melakukan angkat? jangan nggak usah pikirin itu, Jangan coba. ya. Lu Coba coba aja. ntar lu. Coba aja. Tapi kalau aku sih kalau
So what I will always do adalah 30 menit 40 menit of weightlifting-nya, whatever it is, mau upper body atau lower body. Habis itu kalau aku selalu, karena aku ada isu fat kan yang harus diberesin, Hmm. eh jalan di treadmill Ya. incline 1 jam, 30 menit sampai 1 Oh, jam. Dan jadi yang pasti jalan. kardionya ya, biar kardio. Kardionya itu, dan kardionya malah nggak Hmm. lari. Malah nggak lari kalau Hmm. aku, karena emang ternyata ya kalau dari dokter gizi sendiri juga menyarankannya adalah jalan aja kecepatan 4 tapi incline gitu. Oke, Ini gue menarik kasih, ya. ini gue kasih fakta menarik. Kalau ini fakta nih, gue baca. Hmm. Nanti di video nanti gue tambahkan bibliografi sebagai keabsahan sumber. Pelari maraton kalau nggak salah ya, jenis larinya gue nggak inget apa. Pelari maraton itu berapa persen itu jadi diabetes. Jadi lari itu gue nggak bilang lari jelek ya, tapi bukan itu poin gue. Poin gue adalah olahraga yang terlalu berat dan kebanyakan, salah satunya maraton, itu tuh ganggu ke gula darah sehingga dia setelah pensiun dari lari sebagai atlet ya. Tapi ini gue Hmm. ngomonginnya atlet ya, bukan orang biasa. Hmm. Sebagai atlet, dia muncul diabetes tipe 2. Salah satu penyebabnya, seingat gue ya dari buku yang gue baca, salah satu penyebabnya adalah karena carbo loading. Ya, Lu karena sebelum kalau lari sebelum harus carbo maraton loading. carbo loading itu gula darah naik Banyak banget. Kalau lu ya. nah kalau yang ini observasi gue doang. Salah satu pemain badminton yang gue suka tuh dari Korea, dia adalah ranking 1 kalau nggak salah, sekarang ranking 2 mungkin ya. Itu dari Korea, namanya An Se-young. Kalau pencinta badminton pasti tahu. Dia An Se-young tuh sekarang harus bawa insulin loh ke ke Ah. ke games. Kenapa? Karena pasti ada masalah metabolik tuh. Jadi olahraga tuh di titik tertentu dia segitu mengganggu ya buat tubuh sebenarnya, sehingga gula darah lu tuh terganggu. Kenapa gula darah terganggu? Karena inflamasi terlalu tinggi. Karena Hmm. inflamasi terlalu tinggi, kortisol terlalu tinggi, dan jadi kompetitif olahraga tuh memang perlu sangat disesuaikan sama umur, sama tipe badan lu Karena gitu. balik-balik emang nggak tahu kenapa balik-balik sekarang selalu ke kortisol ya. Tapi emang itu kayak gue selalu nemuin juga, oh ujung-ujungnya di kortisol. Ya karena kortisol terlalu tinggi, kita terlalu banyak stresor Iya. ya kalau menurut gue. Kalau Dan itu yang bikin menurut gue, inflamasi gitu-gitu kan. Menurut jadi gue gue yang yang biasa apa dik? kenapa stresnya tinggi? Maksudnya, what is it work or Ini ada is it di because episode. Episode 1. karena menurut oh no, ya udah kalau udah dibahas nggak usah. Enggak apa-apa. Ini kan cuma ngobrolan Enggak. kita berdua. Gimana? Oke. Karena menurut gue ya kayak kerja di sini, gue tuh hampir nggak pernah ngambil holiday hour gue ya. Bukan karena gue kompetitif, tapi lebih ke karena gue merasa kalau gue ngambil holiday hour, when can I finish anything, right? Jadi dan itu bermasalah banget sampai HR akan memaksakan gue ngambil holiday Untuk hour. ngambil. Oke. Untuk ngambil. But I also don't know what to do. Oke, ini kayak ketika gue usia 20-an, gue tuh bisa solo backpacking ke Flores dan gue nggak usah gue bahkan nggak punya rencana apapun. Gue beli tiket in that moment, terus gue nyari hotel when I arrive anywhere, zero planning. Nggak bisa hidup kayak gitu lagi. I want comfortable hotels now. Jadi, tapi kalau disuruh holiday, gue simply I'm so comfortable. Maksudnya gue suka rumah gue mau cuman di rumah doang. Gue nggak mau Ya udah, disuruh jalan-jalan ya kemana-mana. udah di rumah aja. Tapi kalau liburan di rumah doang, kalau gue liburan di rumah doang, gue akan kerja. Maksudnya what else is there to do? Tapi it's not. Jangan ngapa-ngapain. Jadi I think like the stress. I don't think my work is stressful, but I think I need to change how I've been trained to approach work as survival. Menurut gue ya. And so you know, nggak ya lo kayak ketika kerja di Jakarta kayak kalau gue nggak kerja gue mati, right? Terus gue S2, S3 di Belanda, kalau gue nggak kerja gue mati. Maksudnya, dan kalau gue nggak kerja gue nggak akan dapat visa, dan kalau gue nggak dapat visa gue nggak akan bisa nikah sama cowok gue. You know, all these like work was not just about working. It's like bukan cuma soal uang ketika udah jadi migran ya. Ini kayak udah soal visa dan lu tinggal di mana. Dan and now that I have a permanent job, gue harusnya bisa mengubah approach gue terhadap kerjaan, dan itu I haven't
I haven't figured Maybe that one out. iya, tapi body and your body and your mind still remembers yang itu kan. Yeah, Masih yeah, this modenya like mode trauma survival. kalau nggak ada uang di tabungan tuh Mm-mm, ya serem True. banget ya. Padahal everything is fine now. Maksudnya I should be able to go on holidays, and then I just like I haven't let go of the survival mode. Jadi Tapi stresnya tuh stres mental karena emang Indonesianya, kerja. mental Iya, Indonesia Dika masih sangat kuat ya. this work-life balance bullshit tuh gue belum beli. Tapi kalau That's your why makanya gue nanya ke kalian colleagues kayak kan enak banget kan. Maksudnya orang-orang Belanda kan kayak sangat bisa work life balance, sangat bisa kayak apa gila tuh ya. Orang hang iya out setelah lepas kerja. aja. Iya kan, lepas aja kan? Ya. Musim panas mereka kayak oh enggak gue 1 bulan akan jalan-jalan ke Portugal kemana terus kan kayak tabungan gue gue udah sayang masa campur Fit lo gak usah sosok kasih saran. Lu yang workaholic, lu juga workaholic, gila. Loh, kalau aku mengimbres, tapi aku tahu kenapa ya, karena Kenapa lu karena loh, maksudnya aku mengimbres fakta bahwa aku workaholic karena we cannot afford to not do it in the system gitu. Tapi karena ya iya, karena sistemnya right? membuat This is kita my point. doing it. Right? Iya. What's stressful is not the work, right? Yang bikin lu stres iya. bukan kerjaannya. Yang bikin lu stres tuh, dan ini kayak ke bawah, gue ngerasa nih ke bawah ke gue sampai sekarang yang adalah approach this association of work and survival. I Yeah. simply never had the privilege Yeah. to think about work as separate from life. You know what I mean? Exactly. Like hmm. work is life because work allows me to live. To Tapi live, itu kayak gue yeah. belum bisa disassociate it. Mm-mm. Work-life balance, work is my life. Like because how Yeah, else yeah. do I live? Kalau di dalam sebuah sistem, kalau gue nggak punya pekerjaan, you know, this is Yeah, what I think is Iya, the stress karena part. sistem kita emang hustling kan. We have a bener. very strong hustling culture, which agak beda sama hustling culture-nya US, definitely. Tapi we do have this hard hustling culture karena kalau kita we don't have our masa negara tuh nggak taking care of us gitu, sistem nggak taking care of us, we need to taking care of us ya ourselves gitu. Jadi ya memang ya benar gitu, survival mood-nya terus-terusan gitu. Bahkan Tapi- ketika kamu di sebuah negara yang sudah sangat secara sistem very ini ya secure Gue ya. nggak usah mikirin healthcare. Maksudnya gue tiap bulan bayar asuransi. Maksud gue, Ya, true. you should be Masih ke bawah. nggak bisa melepas dari sistem itu. Ya berarti podcast ini Dik, ini panggilan lu buat Wait, menggunakan Your kesempatan. privilege. Iya, exactly. Lu privilege-nya udah white women nih sekarang, berarti Iya, kan ada di level. Anjing, ada di Wait, level, lu ada di level itu. Kalau Ya. soalnya kesamaan menurut gue pertemanan kita Fit, maksudnya kenapa gue berteman sama Fitri kan karena kematian ya. Ngerti nggak lo? Karena ada masalah kesehatan kurang lebih kan gitu. Ini gue bercanda doang. Jadi kita sama-sama olahraga, sama-sama ini gitu. Nah kalau nggak ada olahraga, tapi lu ngerasa stres nggak, Dik? Maksudnya kayak stres level lu ada di mana? Gue sempet sih. Well, the thing is di sini, kalau gue mengindikasikan kayak bulan September tuh gue sempet there was this moment September awal Oktober di mana ketika gue menyebut kata-kata capek aja gue akan nangis kayak I felt gue akan kayak I just feel so tired and then mata gue akan berkaca-kaca. Itu kolega gue melihat itu tuh langsung red like warning signs, lu stres lu harus istirahat, and then gue dapat email dari HR yang bilang kalau lu nggak libur kita akan memaksakan hari libur, so I have to go on a holiday. Tapi jadi emang iya maksudnya tapi menurut gue stresnya itu bukan karena kerjaan, karena gue simply belum melepaskan aja ide bahwa gue bisa loh nggak kayak gue bisa tidak begitu peduli. Gue simply bisa tidak peduli dengan pekerjaan dan gue akan baik-baik aja karena kontrak permanen itu dilindungi oleh negara gitu kan. Tapi I simply ya nggak sehitam putih itu juga sih. Tapi you know what I mean, like tapi ini jadi aku kepikiran kayak soal self worthiness juga, Dik, kayak bahwa kayak do you feel like you have to be constantly productive to be worthy? Ada isu ke situ nggak? Tapi hati-hati ya, jangan terus melabel diri lu kayak gitu ya. Iya. Maksudnya jangan terus lu melabel diri lu kayak gitu, jangan gitu. Ini kan cuma nama. No, I don't think so. Tapi lebih ke do I have to be productive? Like productive in what sense? Misalnya gue kan harus habis kerja. Iya, tapi Ya, kerja harus kerja maksudnya terus. gini,
Productive in the sense simply making money, atau productive in the sense making money in the field in which I have educated myself to work in, you know? Karena habis gue S3 kan gue nggak langsung dapet pekerjaan ini kan. Gue sempet, maksudnya gue S3 tuh I had to, not had to, like gue, well talking about hustling, gue basically sesudah S3 atau menjelang akhir S3 dan lanjut setelah S3 gue kayak punya 3 pekerjaan. I was freelance editor, gue ngajar ngajar buat 2 universitas, but like not as a, bukan sebagai employee tapi sebagai outsourced teaching staff. Dan gue kerja di restorannya suami gue sebagai waitress. And out of those 3 jobs, maksudnya mungkin bukan nilai, gue nggak ngomongin nilai kontrak per jam, tapi overall income di akhir bulan tuh yang paling menghasilkan uang adalah kerja sebagai waitress. Maksudnya karena the others are such small hours, right? Like nggak cukup gitu jam kerjanya. And then gue ingat gue harus buka botol wine di meja customer. I couldn't figure out how to open it. Terus customer bilang, nggak apa-apa, aku buka sendiri. Terus dia buka, dia ngeliat gue struggle. Customer opened the bottle of wine herself. Terus Luigi sama floor manager ngeliat and like, why is the customer opening the bottle of wine? And gue ngerasa harga diri gue rendah banget di situ. I couldn't stop crying. Padahal mereka nggak memarahi gue. Gue simply yang kayak, what the fuck am I doing? Why am I doing this? Dan gue nangis. Tapi itu bukan karena gue menganggap, ya apakah pada titik itu gue, maksudnya the reason why I'm telling you the story, dari sisi produktivitas, I was in the moment melakukan kerjaan yang produktif. That's how I paid my rent, right? Like monthly income gue mainly dari waitressing. Tapi I felt so low at the same time simply karena gue ngerasa this is not what I've spent over a decade of my life studying to become, right? Like, padahal gue nggak punya penilaian rendah apapun terhadap waitress. Maksudnya suami gue is a waiter. Like, gue nggak punya penilaian buruk terhadap orang yang kerja di bidang horeca atau di bidang restoran. Tapi simply in the moment, this is not what I trained to myself to become. Simply sesederhana itu. So mungkin nggak bisa dipungkiri ya. I do judge myself a bit based on this, right? How I value myself dari pekerjaan gue nggak bisa bohong sih, emang iya. I do value myself partially from my work, and gue paham itu nggak bagus ya. Tapi I think I would be lying kalau gue bilang enggak. Does that make sense? I don't know. It does make perfect sense. It makes sense. Gue ganti dikit deh pertanyaannya. Nih misalnya lu nggak ngapa-ngapain besok tuh lu nggak ngapa-ngapain sama sekali. Pokoknya nggak ada kelas, nggak ada apa-apa, lu nggak harus kemana-mana, maka lu di rumah doang. Itu lu ngapain terus? Kerjaan di email udah beres semua, nggak ada lagi. Pokoknya semua kerjaan udah nggak ada Kemarin yang harus kerja sama sekali. Kemarin gue menyapu daun-daun di halaman gue. Itu kan kerja. Oh, itu kerja ya. Menyapu. Tapi gardening, I think is like the gardening. Kalau itu gardening, ayo. Itu gardening itu kerjaan, bukan hobi. Enggak. Menurutku enggak kerja. Maksud gua, kalau itu fun. Maksud gua ada, kalau lu nggak pokoknya nggak ada kerjaan, nggak ada apa, lu harus melakukan sesuatu nggak di rumah? Tapi nggak melakukan apapun tuh apa pun. Gue punya momen-momen. Gue inget dulu waktu gue baru download dan beli Red Dead Redemption. Kalian pernah main game ini nggak, Red Dead Redemption? Itu kayak gue di sofa 24 hours nggak bergerak sampai selesai ceritanya gitu. And then gue selesai ceritanya, bagus banget sih. Plotnya bagus banget. Gue selesai ceritanya and then I did it all over again untuk nyampe 100%, like all the so I did it like so many times. Itu gue tuh menurut gue punya sedikit masalah dengan addiction, kayak gue nggak punya, I don't have any drug addiction, I don't have any alcohol addiction, tapi once I do something gue harus sampai puas di otak gue selesai. Jadi gue kayak so gue bisa nggak ngapa-ngapain, tapi nggak ngapa-ngapainnya tuh
masuk ke dalam sebuah like it starts to becoming a something. Like the not doing anything becomes a doing something because I'm obsessing Hmm. over it, right? And that's so Hmm. there's moments di mana series like TV series di mana gue mulai maraton tuh gue bahkan even if gue udah nyampe series di mana gue merasa the writing is horrible, why am I still watching Lu it? tetap Tapi lanjutin gue terus. tetap harus menyelesaikan sampai gue nonton episode terakhir gitu. So I think I Tapi have this tendency. tapi itu dulu kan. Kalau sekarang besok Kalau nih, sekarang, besok nggak ada kerjaan apapun. Lu ngapain berarti? I don't know. Gardening tadi. Yeah, gardening. Like, Gardening. Oh, I don't berarti know. I gardening. thought there's something to Oh. do, right? So what is the not doing anything? Gue nggak mungkin tidur di tempat tidur dan Iya, nggak makanya aku ngapa-ngapain, juga right? I would. nanya ke Apu sih, what's Mhm. not doing anything? Not doing Kayak anything. Pernah nggak lo? But what? Like just laying down dan tiduran gitu tidur? atau apa? Ya bentuknya apa? Soalnya Kayak baca buku. kalau It's doing. ini Itu nggak ya doing anything. misalnya baca buku. Ya oke, denger dulu nih. Bisa jadi nggak saran dari si HRD nih, lu libur di rumah gitu. Terus daripada lu bingung harus jalan-jalan harus apa, ya jangan ngapa-ngapain. Karena kenapa gue ngomong gini? Karena gue kalau yang apa yang Fitri tanya masalah worthiness itu Hmm. itu susah ya di gue, tapi pelan-pelan lagi gue coba ya. Kayak ada dan ini again berdasarkan penelitian kalau orang punya chronic illness, kayak gue nggak mau nyebut namanya tapi ada teman kita yang kayak gitu, anak debat 3. gue nggak mau nyebut namanya, nggak enak sama Dia sering banget kayak tapi gini terus gue nebak, gue siapa ya? gue nggak mau sebut, tapi pada intinya kita berdua ini tuh punya suka share meme gitu lucu-lucu tentang chronic illnesses, dan di situ tuh selalu ada komentar atau sering ini dikomentari sama sesama orang yang punya chronic illness bahwa nggak ngapa-ngapain tuh kayak bersalah gitu. Padahal karena badan apa namanya? Karena lu kadang-kadang segitunya nggak bisa bangun dari tempat tidur kan gitu. Kan lu ngerasain tuh kayak gue harus tiduran ya karena gue vertigo, kalau gue bangun gue vertigo gitu. Iya, Tapi iya. itu yang hal berkelanjutan itu kan secara rutin ya. Itu kan rutin terjadi. Iya. Kalau apalagi tergantung keadaan kesehatan lu ya. Jadi gue mesti pelan-pelan lepas ya. Nggak ngapa-ngapain tuh nggak apa-apa gitu. Jadi itu nggak Iya. berhubungan sama Iya. itu nggak berhubungan sama worthiness gue. Sama kayak nggak produktif di kerjaan, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Udah besok lanjutin besok. Ya. Ya gitu loh. Jadi kayak gitu-gitu tuh mesti pelan-pelan di Tapi menurut gue bedanya adalah kalau gue ngebayangin kalau gue punya chronic illness yang memaksa gue di tempat tidur, ya itu beda dengan, maksudnya nggak ngapa-ngapain is merupakan bagian dari menyembuhkan diri, right? Like, of course you shouldn't feel guilty because you're trying to recover, right? Like your body demands this, right? Lo melakukan ini demi kesehatan gitu. Like lo istirahat demi kesehatan. Tapi ya sama kan Dik, berarti sebenarnya sama kan mirip kan? Lu mungkin nggak bedanya kadang-kadang yang gue nggak suka dari diri gue adalah karena HRD mewajibkan gue ngambil hari libur, gue secara sistem akan masukin gue libur gitu ya. Tapi meskipun gue gue misalnya, teman gue selesai S3 dia defense, right? Terus gue nih harus ngambil hari libur, jadi kadang-kadang random Fridays I just put in the system gue libur gitu. Di hari itu tiba-tiba ada persoalan dengan course yang gue coordinate di kampus karena the planners made a mistake. Meskipun dalam sistem gue libur dan gue lagi ada di Den Haag untuk mendukung teman gue yang defense, gue tetap akan ditelepon dan di email untuk menyelesaikan persoalan. You know, like I don't, in the end, gue memaksakan diri untuk create in the system bahwa gue ngambil hari libur, tapi gue belum tentu dalam otak gue melepaskan. I'm still checking my emails. I'm still, even though gue menaruh out of office, karena the stress of not knowing juga stressful gitu ya. True. And I don't know, maybe I need to unlearn this. Tapi ya itu dia, mungkin baru-baru. Gue setuju sih. Emang ini ini bukan hal yang gue I'm not glorifying this at all. Gue sama sekali tidak mengglorify sisi ini dari diri gue. But what I'm realizing adalah gue punya sisi ini karena for the first 10 years of maksudnya
untuk 10 tahun pertama gue bekerja sebagai anak habis lulus S1 gitu ya, it was about survival, like itu bener